Yang mulia para kardinal, saudara-saudara terkasih dalam imamat dan umat beriman. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari liturgi Minggu Paskah ketiga, bertepatan dengan hari terakhir doa Novendiali untuk Paus Fransiskus. Injil yang baru saja dibacakan menceritakan pertemuan Yesus yang telah bangkit dengan beberapa rasul dan murid di pantai Danau Tiberias. Di akhir perjumpaan tersebut, Yesus memberikan tugas kepada Petrus dan berkata, "Ikutilah aku." Peristiwa ini mengingatkan kita pada mukjizat penangkapan ikan yang pertama kali terjadi. Sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas, saat Yesus memanggil Simon, Yakobus, dan Yohanes. Saat itu Yesus mengatakan kepada Simon bahwa ia akan menjadi penjala manusia. Sejak saat itu, Petrus mengikuti Yesus. Meskipun sering tidak memahami, bahkan sempat mengkhianatinya, namun dalam perjumpaan kali ini, yang menjadi pertemuan terakhir sebelum Yesus kembali kepada Bapa, Petrus menerima tugas untuk menggembalakan umat Tuhan. Kata kunci dari bacaan Injil ini adalah kasih. Yang pertama mengenali Yesus adalah murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, yang berseru, "Itu Tuhan." Mendengar itu, Petrus langsung melompat ke laut untuk menghampiri Yesus. Setelah mereka makan bersama, yang mungkin mengingatkan mereka akan perjamuan terakhir, Yesus mengajak Petrus berdialog. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah ia mengasihinya? Dan 3 kali pula Petrus menjawab. 2 kali pertama, Yesus menggunakan kata mengasihi yang penuh makna. Namun Petrus menjawab dengan kata menyayangi yang terasa lebih ringan. Mungkin karena ia teringat akan kegagalannya. Pada pertanyaan ketiga, Yesus pun menyesuaikan diri dengan Petrus dan memakai kata menyayangi. Paus Benediktus ke-16 pernah menjelaskan bahwa Petrus sadar Yesus menerima kasihnya yang sederhana, satu-satunya yang sanggup ia berikan. Hal ini memberi harapan, bahkan bagi murid yang pernah gagal. Sejak saat itu, Petrus mengikuti Yesus dengan kesadaran akan kelemahannya, tapi tidak patah semangat. Ia tahu Tuhan yang bangkit selalu menyertainya, dan itu menjadi teladan juga bagi kita. Dalam homili misa perayaan 25 tahun kepausannya, Santo Yohanes Paulus II pernah berkata, "Setiap hari di dalam hati saya terjadi percakapan yang sama antara Yesus dan Petrus. Dengan mata hati saya menatap Yesus dengan penuh kasih. Dan meskipun ia tahu akan kelemahan saya, ia mendorong saya untuk menjawab seperti Petrus, 'Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu.' Lalu ia mempercayakan kembali tugasnya kepada saya. Tugas ini berasal dari kasih yang diwujudkan dalam pelayanan kepada gereja dan seluruh umat manusia. Petrus dan para rasul segera melaksanakan tugas ini dengan kekuatan Roh Kudus yang mereka terima pada hari Pentakosta. Dalam bacaan pertama tadi dikatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kalian salibkan, dan Allah telah meninggikannya menjadi pemimpin dan penyelamat. Kita semua telah melihat bagaimana Paus Fransiskus yang digerakkan oleh kasih Tuhan dan dikuatkan oleh rahmat-Nya, setia pada tugasnya sampai akhir hayat. Ia mengingatkan para pemimpin dunia bahwa ketaatan kepada Allah lebih penting daripada ketaatan kepada manusia. Ia juga mewartakan sukacita Injil kepada seluruh umat manusia, tentang Allah yang penuh belas kasih, tentang Kristus sebagai juru selamat. Ia menyampaikannya melalui ajaran-ajarannya, perjalanan-perjalanannya, tindakannya, dan gaya hidupnya. Saya berada di sisinya saat Paskah di balkon Basilika ini. Saya menyaksikan betapa ia menderita, namun tetap berani dan teguh melayani umat Allah
hingga akhir. Dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu, kita mendengar bagaimana seluruh ciptaan memuji Dia yang duduk di tahta serta Anak Domba. Puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk berkata, Amin. Lalu para tua-tua sujud menyembah. Sikap menyembah ini adalah bagian penting dalam misi gereja dan hidup orang beriman. Paus Fransiskus sering menekankan hal ini. Dalam homili Hari Raya Epifani tahun lalu, ia berkata, orang Majus bersujud menyembah. Mereka tiba di Bethlehem, dan ketika melihat anak itu, mereka sujud dan menyembahnya. Seorang raja yang datang untuk melayani kita, Allah yang menjadi manusia. Di hadapan misteri ini, kita dipanggil untuk menundukkan hati dan lutut. Namun hari ini kita sudah kehilangan kebiasaan untuk menyembah. Mari kita temukan kembali keindahan doa penyembahan. Kemampuan untuk menyembah Tuhan itu sangat nyata dalam diri Paus Fransiskus. Hidup pelayanannya yang padat dan pertemuannya yang begitu banyak, semuanya bersumber dari waktu yang panjang dan disiplin rohani yang dibentuk oleh ajaran Ignatian. Ia sering mengingatkan bahwa kontemplasi adalah gerak kasih yang membawa kita kepada Allah, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk mencintai dunia lebih dalam. Dan semua yang ia lakukan selalu di bawah naungan Bunda Maria. Kita tidak melupakan 126 kunjungannya ke hadapan ikon Maria Salus Populi Romani. Sekarang ketika ia telah beristirahat di dekat ikon Maria yang ia kasihi, kita menyerahkannya dengan penuh syukur dan keyakinan kepada doa Bunda Allah yang juga adalah Bunda kita.